Hai, jumpa lagi di BTS, Babang Tukang Spoiler. Berikut ini adalah alur cerita film zombie yang berjudul Resident Evil Welcome to Raccoon City, yaitu sebuah kota tempat beroperasinya Umbrella Corporation. Dan kini perusahaan itu mulai meninggalkan kota tersebut karena suatu hal. Nah, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film dimulai pada sebuah panti asuhan di Raccoon City. Di sana ada kakak beradik yang bernama Chris dan Claire. Tiba-tiba Claire terbangun karena diganggu oleh sosok yang berdiri di pojokan. Chris pun ikut terbangun, lalu Claire mengatakan kalau makhluk tersebut datang lagi, yang ternyata telah sering dilihat oleh Claire. Namun Chris tidak percaya dengan perkataannya tersebut. Claire yang semakin penasaran akhirnya nekat mengikuti sosok tersebut hingga ke sebuah kamar. Ternyata dia adalah seorang gadis yang dari tanda pengenalnya bertuliskan nama Lisa Trevor. Dan selama ini dia tinggal di bawah tanah. Ketika Claire ingin mengikutinya, tiba-tiba dia ditarik oleh seorang pria bernama Dr. William Birkin, yaitu ilmuwan dari Umbrella Corporation. Si dokter ini terlihat kaget melihat Claire yang bisa ada di kamar tersebut. Dia lalu menyuruhnya untuk kembali ke kamar dan memastikan mereka benar-benar tertidur. Lalu tiba-tiba Lisa Trevor kembali muncul dan mencekik Claire. Yang ternyata hanyalah mimpi dari si Claire yang kini telah tumbuh dewasa. Saat ini dia sedang menumpang dalam sebuah truk untuk pergi menemui kakaknya Chris di Raccoon City. Di dalam perjalanan tiba-tiba truk itu menabrak seorang wanita yang muncul begitu saja. Akan tetapi tak lama kemudian wanita tersebut bangun lagi dan menghilang. Lalu si Doggy milik Pak supir itu menjilat darahnya. Merasa aneh, mereka pun melanjutkan perjalanannya. Sementara di Raccoon City, seorang pria bernama Leon Kennedy bangun dari tidurnya. Lalu terlihat dia kembali tidur di sebuah bar. Leon ini adalah seorang anggota polisi yang baru bergabung di RPD atau Raccoon Police Department. Saat itu dia dikerjai oleh Albert Wesker. Dan di situ ada juga Jill Valentine serta Richard Icahn. $10 says you can't shoot that off from here. With this, Valentine. Without even looking. Lalu datang juga dua orang polisi yang sedang berpatroli. Mereka mengatakan akan pergi menyelidiki temuan mayat di sebuah mansion tua keluarga Spencer. Saat semua orang pergi, Leon melihat mata si pelayan bar mulai memerah dan mengeluarkan darah. Wanita itu mengaku telah mengalaminya sejak beberapa minggu terakhir dan menganggapnya biasa saja. Di sisi lain, truk yang ditumpangi Claire kini telah tiba di Raccoon City. Dia langsung turun dan tak lupa berterima kasih. Namun seketika si Doggy terlihat aneh dengan matanya yang berubah putih serta mulut yang mengeluarkan lendir. Tangan si supir pun langsung digigit hingga berdarah. Sementara Claire akhirnya tiba di rumah Chris. Namun karena tak ada yang membukakan pintu, dia mencoba lewat pintu belakang. Dari rumah tetangga terlihat seorang bocah bersama ibunya yang terlihat aneh seperti orang yang sedang sakit parah. Sehingga membuat Claire semakin merasa curiga ada sesuatu yang terjadi di kota itu. Dia pun akhirnya berhasil membuka pintu dengan pisaunya. Tiba di dalam rumah, Chris yang ternyata baru habis mandi itu pun kaget melihat adiknya sudah ada di sana. Dia terlihat senang tapi juga kecewa kepada Claire yang telah meninggalkannya dari Raccoon City beberapa tahun lalu. Hingga kini Chris sendiri masih merasa berhutang kepada Umbrella dan Dr. Birkin yang telah merawat dan menyekolahkannya hingga menjadi polisi di RPD. Tanpa berlama-lama, Claire pun langsung menjelaskan tujuannya kembali ke kota itu. Dia memutar video rekaman dari seorang jurnalis yang bernama Ben Bertolucci. Disebutkan bahwa selama ini Umbrella telah meracuni air di sana dan akan segera menutup Raccoon City karena telah terjadi kebocoran limbah yang begitu parah hingga sangat sulit untuk menghentikan penyebarannya. Jadi itulah alasan Claire datang dan ingin menjemput Chris. Apalagi setelah kejadian wanita yang tertabrak truk tadi dan juga tetangga Chris yang terlihat seperti orang sekarat.
Akan tetapi lagi-lagi Chris tidak mempercayainya begitu saja. Dia menganggap itu hanyalah teori konspirasi, dan juga sejak kecil Claire memang suka berkata dan melihat yang aneh-aneh hingga masuk akal. Di sisi lain, di rumah Dr. Birkin, dia mendapat panggilan telepon yang membuatnya seperti ketakutan, hingga dia menyuruh istri dan anaknya agar bersiap-siap untuk berangkat. Lalu tiba-tiba terdengar bunyi sirine peringatan dari Umbrella agar seluruh warga tetap di dalam rumah demi keselamatan masing-masing. Chris yang juga mendengar hal tersebut bergegas untuk pergi ke kantor polisi, sementara Claire disuruh untuk menunggunya di rumah. Tak lama kemudian, si tetangga tadi mendatangi Claire dengan tatapan yang mencekam, sedangkan dari pintu depan si bocah ikut masuk. Lalu tiba-tiba ibunya mendobrak masuk dan menyerang Claire. Beruntung Claire masih bisa menghindar, lalu dia kabur menggunakan motor Chris yang terparkir di garasi. Sementara itu di kantor polisi RPD, Chris dan kawan-kawan mendapat tugas dari atasannya yang bernama Brian Irons untuk mencari tahu apa yang terjadi di luar sana, sekalian menyusul tim yang menyelidiki rumah Spencer, karena mereka belum kembali hingga sekarang. Wesker secara diam-diam mendapat pesan yang berbunyi "The time is now", entah siapa pengirimnya. Lalu dia juga mengambil sebuah perangkat yang berisi pesan bahwa Raccoon City akan dihancurkan besok jam 6 pagi. Di sisi lain, Claire yang sedang berkendara tiba-tiba hampir tertabrak oleh mobil Dr. Birkin. Saat mereka bertatap-tatapan, Claire kembali mengingat masa kecilnya, yaitu ketika masih berada di panti asuhan. Saat itu dia dibangunkan karena katanya ada keluarga yang mau mengadopsinya. Lalu seketika Claire tersadar karena truk yang memberinya tumpangan tadi lewat dengan kecepatan tinggi, dan ternyata si supir juga telah berubah menjadi sesuatu akibat gigitan doginya. Truk itu kemudian oleng lalu terguling dan meledak persis di depan kantor polisi RPD. Leon yang sedang tertidur pulas tidak menyadari hal tersebut, bahkan saat si supir masuk ke sana dengan kobaran apinya. Beruntung Pak Brian datang dan menembak supir itu, hingga terganggulah si Leon dari bobot cantiknya. Selanjutnya Pak Brian yang panik bergegas untuk pergi dari sana, dan dia menugaskan Leon untuk menggantikannya. Akan tetapi ketika sampai di perbatasan kota, Pak Brian terhalang oleh pasukan pengamanan Umbrella yang langsung saja menembaki setiap orang yang akan keluar dari kota itu. Hal itu tentu saja karena seluruh warga dianggap telah terinfeksi. Akhirnya Pak Brian kembali ke kantor polisi. Tiba di parkiran dia merasa seperti ada yang mengikutinya. Dan ternyata seekor zombie dog muncul lalu menyerangnya hingga terpojok. Untungnya Claire tiba di sana dan membantunya dengan melumpuhkan si dogi. Di pintu gerbang kantor polisi, para warga yang mulai bermutasi menjadi zombie semakin banyak berdatangan. Pak Brian mendapat ide untuk menyusul Chris dan kawan-kawan karena mereka mempunyai helikopter yang tentunya adalah cara terbaik untuk meninggalkan kota itu. Di tempat lain, Chris dan kawan-kawan sedang naik helikopter menuju ke rumah Spencer. Tak jauh dari lokasi tujuan, mereka menemukan mobil polisi patroli yang telah terbalik. Saat diperiksa, tidak ada siapapun di sana. Lalu mereka melanjutkan perjalanan dan tiba di rumah besar milik Spencer, si pencipta Umbrella Corporation itu. Untuk mempercepat pencarian rekannya, mereka berpencar menjadi dua tim. Jill bersama Wesker, sedangkan Chris bersama Richard. Di sebuah ruangan, Chris menemukan zombie yang sedang memakan anggota polisi yang mereka cari. Dia berhasil membunuh zombie itu, tapi si polisi sudah tak bernyawa lagi. Richard yang naik ke lantai 2 pun diserang oleh zombie yang semakin banyak bermunculan hingga membuatnya tewas. Secara bersamaan, Chris juga kembali diserang para zombie.
Dia berusaha melawan mereka semua dengan senjatanya. Sementara itu di helikopter, Vickers yang sedang bermain game Legend di HP-nya tiba-tiba diserang zombie. Sedangkan Jill dan Wesker tiba di sebuah ruangan yang tampaknya memang dituju oleh Wesker. Jill semakin curiga bahwa rekannya itu menyimpan sebuah rahasia. Lalu berdasarkan petunjuk dari gadget yang dipegangnya, Wesker memainkan piano yang ternyata itu adalah kode untuk membuka sebuah pintu rahasia. Lalu tiba-tiba, entah bagaimana, Vickers menerbangkan helikopter kemudian menabrak rumah itu, bahkan mengarah tepat ke arah Jill dan Wesker. Kembali ke kantor polisi, Claire dan Leon sedang mempersiapkan alat tempurnya. Lalu mereka mendengar teriakan dari ruang tahanan. Ternyata tahanan itu adalah Ben Bertolucci yang ditangkap karena mencoba membongkar aib Umbrella Corporation. Ben minta dikeluarkan dari sana karena seorang tahanan yang bersamanya terlihat mulai bermutasi menjadi zombie. Dia berhasil merebut pistol milik Leon hingga terpaksa Leon membukakan pintunya. Namun tiba-tiba, zombie itu langsung menyerang Leon, sehingga lagi-lagi Claire datang sebagai penyelamat. Wesker dan Jill yang berhasil selamat kini bertengkar karena Wesker ingin meninggalkan mereka dengan masuk ke pintu rahasia tadi. Jadi Wesker ini sebenarnya adalah mata-mata Umbrella yang ditugaskan untuk mengambil seluruh hasil penelitian Dr. Birkin. Nah, setelah itu dia pun segera masuk ke terowongan di balik pintu tersebut. Berpindah ke kantor polisi lagi, Claire dan kawan-kawan semakin terdesak oleh zombie yang telah berhasil mendobrak pintu gerbang. Lalu Pak Brian mengajak mereka ke suatu tempat, yaitu panti asuhan tempat tinggal Claire dan Chris semasa kecil. Ternyata Pak Brian ini adalah polisi korup yang disuap oleh Umbrella untuk menutupi segala aktivitas mereka di panti tersebut. Dia juga tahu bahwa di sana terdapat jalan rahasia menuju ke rumah Spencer. Leon tiba-tiba dikejutkan oleh Lisa Trevor yang tampak menggunakan kulit wajah manusia sebagai topeng. Lisa memberi isyarat agar jangan bersuara karena di sana juga ada zombie yang lebih ganas, yaitu Licker. Zombie yang berlidah panjang, tidak mempunyai mata, namun sangat peka terhadap suara. Licker menangkap Pak Brian, kemudian memuntahkan kepalanya saja. Lalu Lisa membantu mereka melawan Licker hingga berhasil mengalahkannya. Setelah itu Claire dan Lisa ternyata masih saling mengenal meskipun telah lama berpisah. Di sini Claire meminta bantuannya untuk menunjukkan jalan menuju ke rumah Spencer, dan dia pun menunjukkannya. Sementara Chris masih terus bertahan melawan para zombie. Kemudian Jill datang membantunya dan juga memberitahu tentang Wesker yang telah pergi. Mereka harus mengikutinya karena mungkin itulah jalan keluar dari sana satu-satunya. Claire dan Leon tiba di sebuah ruangan tempat Umbrella melakukan eksperimen terhadap anak-anak panti, termasuk Lisa Trevor dan juga Claire. Namun entah bagaimana dulunya Claire berhasil kabur. Sementara itu Wesker telah tiba di ujung terowongan yang ternyata adalah rumah sekaligus lab milik Dr. Birkin. Di sanalah dia membuat virus T dan virus G. Dr. Birkin menolak memberikan virus-virus tersebut sehingga terjadilah baku tembak yang membuat keduanya terluka parah. Bahkan istri Dr. Birkin harus tewas karena mencoba mengambil virus itu. Lalu Dr. Birkin yang sekarat menyuntikkan salah satu virus ke tubuhnya sendiri. Beberapa saat kemudian, Jill dan Chris juga muncul di sana dan terpaksa Jill harus menembak Wesker. Merasa ajalnya hampir tiba, Wesker memberitahu mereka tentang Umbrella yang akan menghancurkan Raccoon City besok pagi. Mereka bisa lolos lewat jalan keluar satu-satunya, yaitu lewat kereta bawah tanah. Selanjutnya ketika mereka berusaha mencari jalan keluar, ternyata Dr. Birkin hidup kembali dan mulai bermutasi menjadi zombie yang sangat mengerikan. Chris berusaha melawannya, namun zombie itu terlalu kuat.
Akhirnya, Claire dan Leon juga tiba di sana dan membantu Chris mengalahkan zombie Birkin. Selanjutnya mereka pun tiba di kereta bawah tanah. Leon dan Jill menyalakan mesin hingga kereta pun berangkat. Lalu pukul 6 tepat, Raccoon City benar-benar diratakan oleh Umbrella. Rumah Spencer pun terlihat ambruk dan terowongan kereta bawah tanah itu pun terkena dampaknya. Zombie Birkin yang dikira telah tewas ternyata hidup lagi. Bahkan kini dia telah bermutasi menjadi lebih sempurna. Dia kembali menyerang mereka di kereta itu. Akhirnya dengan bazooka itu, Leon menghancurkan zombie Birkin untuk selamanya. Mereka berhasil selamat dari kota itu, namun Umbrella tidak mengetahuinya. Karena di dalam laporan tertulis seluruh kota telah dihancurkan tanpa ada warga yang selamat. Dan film pun tamat. Eits, jangan beranjak dulu, karena masih ada scene di mana ditunjukkan bahwa Wesker ternyata masih hidup karena diselamatkan oleh seorang wanita Asia, yaitu Ada Wong. Nah, dari sini sudah bisa disimpulkan bahwa nantinya akan ada film kelanjutannya. So, gimana menurut kalian film yang satu ini? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like jika kalian suka, dan juga jangan lupa subscribe-nya. Thank you guys, bye.